Ya, selamat malam, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Pak Charles, bagaimana kabarnya? Dan juga tim Boas. Bersyukur kita boleh bersama-sama melayani untuk membantu, mendukung mereka yang membutuhkan pertolongan dalam situasi kesulitan yang mereka hadapi. Sekali lagi juga terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama belajar ya mengenai satu topik yang sangat sensitif ini, tetapi yang perlu untuk kita bahas oleh karena sebagai anak-anak Tuhan kita kemarin sudah belajar bahwa kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan kita, pandangan kita, pemikiran, sikap, dan tujuan hidup kita. Kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama mengenai bagaimana pentingnya memiliki biblical worldview tentang seksualitas manusia. Itu sebagai fondasi ya dalam membangun pandangan dan praktek konseling kita. Kita juga sudah membahas bagian apologetik yang berkaitan dengan pandangan liberal. Jadi dari sesama ya orang Kristen tetapi yang memiliki pemahaman Alkitab yang berbeda tentang homoseks, tentang transgender. Hari ini ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu kita melanjutkan bagian apologetika, tetapi kita fokuskan menjawab tantangan dari pihak luar pada orang-orang non-Kristen yang ya worldview-nya itu berbeda dengan kita. Lalu juga bagian yang terakhir itu bagaimana kita memahami LGBT, pergumulannya, dan bagaimana kita melayani mereka sebagaimana yang Tuhan inginkan. Baik, kita akan memulai bagian apologetik, ya. Nah, saudara, kita sebetulnya mendapat dua mandat, ya, bukan cuma satu. Banyak orang Kristen yang hanya memahami mandat yang pertama, yaitu memberitakan Injil. Ini disampaikan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga di Matius 28. Ada satu mandat lain yang perlu kita ketahui, yaitu yang disebut sebagai mandat budaya. Di Kejadian 1 ayat 28, setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, di sana Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk apa? Taklukkanlah bumi. Ya, berkuasalah atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Maksudnya apa? Di situ kita dipanggil untuk mempelajari alam semesta yang Allah ciptakan. Ya, jadi panggilan untuk mempelajari ilmu pengetahuan itu sudah diberikan kepada Allah sejak penciptaan. Dengan mempelajari itu, kita bisa mengenali ciptaan Allah yang lain dan bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat manusia dan pada akhirnya untuk kemuliaan bagi Sang Pencipta. Jadi sekali lagi ada dua mandat, ya, mandat Injil, di mana kita dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan juga mandat budaya untuk mempelajari, memanfaatkan semaksimum mungkin ciptaan Allah yang lain. Nah, untuk melaksanakan kedua mandat tersebut, kita perlu dilengkapi dengan biblical worldview dan juga pengetahuan yang cukup, saudara. Ilmu pengetahuan. Makanya biblical worldview itu sangat penting, itu sudah kita bahas kemarin. Dan kita perlu juga mempelajari ilmu pengetahuan yang lainnya. Saudara, tokoh-tokoh terkemuka yang dipakai Allah, ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, baik itu PL dan PB, mereka memiliki keduanya, saudara.
Di satu raja-raja, misalnya Raja Salomo, itu mendapat atau menerima hikmat bijaksana dari Allah, dan dia juga belajar berbagai macam hikmat ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Demikian juga di Daniel, kita bisa baca di pasal 1 ayat ini ya, yang tercantum, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dipakai Tuhan anak-anak muda ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan mereka disebutkan mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan di samping mereka punya fondasi iman yang teguh. Kemudian di Perjanjian Baru kita lihat Rasul Paulus, bagaimana dia ketika di Athena sanggup untuk berdebat dengan filsuf yang ada di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa di samping Paulus mempelajari teologi di bawah Profesor Gamaliel, dia juga membaca, mempelajari berbagai macam pemikiran filsafat. Sehingga ketika dia melakukan apologetika, dia mampu untuk mengadakan dialog, bahkan perdebatan dengan mereka, karena dia di samping belajar firman, dia juga mengerti pandangan dari para filsuf tersebut. Jadi hari ini kita akan melihat sekarang tinjauan ilmiah terhadap LGBT. Kita perlu membaca, memahami kenapa sih mereka punya pandangan seperti itu, apakah ada dasar ilmiahnya. Nah, saudara, istilah ilmiah hari ini itu sering disalahgunakan. Ya, jadi jangan buru-buru percaya pada klaim-klaim ini berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Karena saudara, saya dapati ketika mempelajari lebih lanjut, klaim-klaim, statement-statement dari mereka, ternyata menurut prosedur penelitian ilmiah banyak yang cacat, ya. Dan klaim-klaim itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita ikut belajar, begitu. Makanya malam ini, setelah kemarin kita mempelajari dari sudut Alkitab, kita juga mau membahas LGBT dari segi ilmiah. Itulah sebabnya, saudara, dalam pelayanan yang saya dirikan, itu saya sebut Biblical Counseling Plus. Jadi, dasarnya itu Alkitab. Kita harus punya biblical worldview yang kuat. Tetapi ada plusnya. Plusnya ini ya, kita bisa mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada. Baik itu psikologi, ya, neurologi, juga medis, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk bagian ini. Ada 5 hal yang akan dibahas di bagian ini. Yang pertama, penerimaan masyarakat dan gereja terhadap LGBT dan faktor-faktor penyebabnya. Kok bisa ya, bahkan sampai gereja hari ini begitu mendukung. Kemudian bagaimana seseorang bisa menjadi homoseksual. Yang ketiga, apa faktor penyebab homoseksualitas? Yang keempat, apakah orang homoseksual bisa berubah menjadi heteroseksual? Ini kemarin ada yang menanyakan hal ini. Kelima, bagaimana kita memahami transgender? Baik, kita akan masuk bagian pertama tentang bagaimana hari ini masyarakat secara internasional, bahkan gereja, menyambut LGBT. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Saudara lihat di sini, di negara-negara ini yang tercantum, pernikahan dengan sesama jenis sudah disahkan. Asia juga ada, Taiwan, saudara. Dan yang belum lama ini Singapura juga menuju ke sana. Dan ini akan terus bertambah. Jadi banyak sekali, saudara. Akan terus bertambah jumlahnya. Di tahun 2020, ada survei yang dilakukan di Amerika. Ini hasilnya, 70% dari orang Amerika mendukung, saudara,
pernikahan dengan sejenis. Nah, ini peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan survei tahun 2017. Nah, kalau survei ini dilakukan di lingkungan orang-orang non-Kristen, itu presentasinya lebih besar lagi, saudara, yaitu 90% di antara mereka mendukung pernikahan sejenis. Bayangkan, saudara, begitu besar dukungan ini. Ini kita lihat bagaimana pernikahan sejenis yang terjadi di Taiwan, bahkan ini di Thailand, saudara, bukan hanya antara 2 laki-laki, tetapi langsung 3 laki-laki menikah. Inilah kondisi dunia di mana kita hidup hari ini begitu menyedihkan. Kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana sikap gereja terhadap hal ini. Nah, ini adalah sebagian dari sinode, atau di sini disebut conference, yang sudah melegalkan pernikahan sejenis. Mereka menyebut sinodenya evangelical, tetapi mereka tidak setia lagi kepada pengajaran Alkitab. Dari berbagai macam denominasi, kalau saudara perhatikan di sini. Pernah juga diadakan survei di lingkungan hamba Tuhan, saudara, yang dilakukan oleh Lifeway. Nah, hasilnya, saudara, hampir 50%, hampir separuh dari para pendeta di Amerika ini menyetujui pernikahan sejenis. Di Indonesia bagaimana? Saudara, setahu saya sudah ada yang disebut Gereja Komunitas Anugerah Reformed Baptist Salemba, di mana pendeta, kalau tidak salah juga pendirinya, tapi sekarang mungkin sudah diganti karena ada satu masalah. Pendeta Suar Budaya pernah memberikan satu pernyataan seperti ini. Kami membuat satu deklarasi untuk menerima LGBT sebagai bagian dari komunitas ini, dan kami tidak berupaya menormalkan mereka jadi hetero. Sampai di sini ya oke-oke saja. Ya. Karena kami menganggap gender dan seksualitas itu juga anugerah Allah. Itu bukan penyimpangan atau deviasi. Nah, statement ini yang perlu kita kritisi, yang kemarin juga sudah kita bahas. Saya harap saudara juga bisa mengerti ada something wrong dari pernyataan ini. Apa sih faktor-faktor yang membuat masyarakat ini makin terbuka, bahkan mendukung LGBT? Bahkan juga gereja, saudara. Nah, saya mencoba menganalisa, dan ini kira-kira yang menjadi faktornya. Yang pertama, keberhasilan. Ya, kemarin sudah saya singgung, sexual revolution dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap seks dan seksualitas. Saudara, saat ini revolusi seksual telah berhasil mempengaruhi, bahkan mengubah banyak bidang kehidupan. Baik itu di bidang seni, bisnis, media, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, keluarga, maupun gereja. Saudara, semua bidang kehidupan sudah dipengaruhi. Sampai-sampai film anak-anak, misalnya, yang diproduksi oleh Disney. Dulu saya suka film-film Disney. Tetapi saudara perhatikan, beberapa tahun terakhir ini, film anak-anak pun juga disusupi agenda dari LGBT, mempromosikan LGBT. Apalagi di bidang bisnis, saudara. Di Amerika ini, perusahaan-perusahaan yang tidak mendukung agenda mereka akan diboikot, diserang habis-habisan. Tidak boleh membuka usahanya. Seperti di sini itu ada sebuah restoran yang besar, ya, namanya Chick-fil-A, itu milik atau pendirinya orang Kristen, saudara. Tentu mereka tidak
mau untuk mendukung seperti Pride, ya, Gay Pride Month, LGBT Pride itu. Wah, itu di beberapa tempat saudara tidak boleh buka. Sulit untuk melakukan bisnis di Amerika maupun negara-negara barat kalau tidak mendukung agenda mereka. Yang sangat menyedihkan di bidang pendidikan, saudara. Mereka sekarang sudah terang-terangan. Anak-anak TK, ya ini TK, saudara. Jadi umur 4-5 tahun sudah diperkenalkan dengan yang disebut drag queen. Drag queen itu laki-laki yang berdandan sebagai perempuan, tetapi yang pakai wig, pakai make up, dan dengan penampilan pakaian yang tidak sopan, melakukan tari-tarian yang tidak sopan, itu sudah dipromosikan di anak-anak TK, saudara. Nah, bersyukur kalau belakangan ini banyak orang tua mulai sadar, wah, selama ini kami mendiamkan, kami tidak melakukan apa-apa sehingga movement dari LGBT ini semakin kuat, semakin besar pengaruhnya. Belum itu di bidang pemerintahan. Jadi saudara lihat ini berhasil, saudara. Nah, bagaimana revolusi seksual bisa berhasil? Memang ada banyak tokoh, saudara, Sigmund Freud kemana saya sebutkan, tetapi yang sangat terkenal sampai hari ini yaitu Alfred Kinsey. Dia sebetulnya bukan psikolog ataupun dokter jiwa, tetapi dia melakukan penelitian di lingkungan orang-orang homoseks, dan kemudian lewat bukunya, dia menjadi terkenal, walaupun metode penelitian dia sebetulnya banyak cacat. Dia sendiri dan istrinya itu biseksual, dan mereka menganut paham pernikahan yang terbuka. Jadi bebas, baik Alfred dan istrinya untuk mau berhubungan dengan siapa saja, entah laki atau perempuan. Sampai seperti itu. Nah, hasil penelitian dia ini sampai hari ini masih dipakai, saudara, untuk mengukur ya seberapa besar heteroseksual seseorang, ataupun kalau ada kecenderungan homoseks itu diukur secara simpel seperti ini, saudara. Ada yang betul-betul sepenuhnya homo, ada yang hanya sebagian begitu. Kemudian juga ditemukannya alat-alat kontrasepsi, di mana membuat orang menjadi makin berani untuk melakukan free sex. Kalau sebelumnya ada kekhawatiran terjadi kehamilan, terjangkit ya, sakit kelamin, tetapi dengan ditemukan berbagai alat kontrasepsi di sini, kegiatan free sex itu makin menjadi-jadi. Lalu juga ditambah dengan majalah-majalah yang menampilkan wanita-wanita telanjang seperti Playboy dan yang lain-lain. Ini semua mengubah, saudara, pandangan dan perilaku seksual orang-orang di Amerika, kemudian menyebar sampai ke negara-negara lainnya. Lalu yang kedua, faktor yang membuat mereka makin diterima adalah juga keberhasilan perjuangan gerakan gay aktivis dan transgender ideology, di mana mereka dengan gencar secara sistematik, ya, tanpa lelah, terus, saudara, menyuarakan tentang love is love, freedom to love anyone, human right, dan sebagainya. Jadi mereka ini begitu aktif, bahkan agresif, untuk mengkampanyekan kebebasan untuk mencintai, ya, mereka pintar pakai istilah love, tetapi sebetulnya ya kaitannya dengan hubungan seks itu, untuk berhubungan seks dengan sesama jenis, untuk mengekspresikan seksualitas mereka secara bebas, dan mereka boleh dikata, saudara, sudah berhasil. Sehingga memang kemudian membuat pihak gereja, bahkan hamba Tuhan merasa apatis. Ya sudahlah, zamannya sudah begini, mau gimana lagi? Hanya bisa berdoa, berharap. Ya. Yang ketiga, yaitu pernyataan dari American Psychiatric Association. Kalau selama beberapa puluh tahun, mereka memasukkan homoseksual itu sebagai gangguan mental atau mental disorder, maka sejak penerbitan DSM yang ketiga, yang sudah direvisi,
maka homoseksual itu tidak lagi dimasukkan sebagai suatu gangguan mental. Saudara, ini senjata ampuh yang dipakai oleh para aktivis LGBT. Setelah diterbitkan buku ini, mereka dengan yakin dengan mata, lihat itu, apa kata ahli, apa kata dokter jiwa, apa kata penelitian. Kalian semua keliru selama ini menganggap kami tidak normal. Homoseks itu bukan sesuatu yang abnormal. Jadi, orang-orang yang tidak menyetujui pandangan mereka dianggap apa? Anti-science. Orang-orang yang pandangannya sempit. Orang-orang pembenci. Nah, semua ini ya ditujukan kepada orang-orang Kristen di sini yang tidak menyetujui pandangan mereka. Nah, sedihnya gereja-gereja dan tidak sedikit orang Kristen, para pemimpinnya, bahkan hamba Tuhan, mereka merasa tidak berdaya lagi untuk menyatakan bahwa there is something wrong with homosexuality. Kenapa? Nah, itu sekarang dokter-dokter pun, psikolog menyatakan itu normal. Jadi kalau kami menyatakan itu salah, wah, ini kan kami yang dianggap tidak mengikuti perkembangan. Saudara melihat betapa powerful-nya penerbitan DSM ketiga yang direvisi ini. Nah, banyak yang tidak tahu, saudara. Kalau revisi ini, itu bukan merupakan hasil kesepakatan dari para psikiater. Ternyata, saudara, prosesnya begini. Jadi, mulai pada akhir tahun 60-an, lalu masuk tahun 70-an, gay movement ini, saudara, begitu aktif dan gencar untuk mempropagandakan agenda mereka. Pertemuan-pertemuan, conference resmi dari para dokter, mereka datangi, dan kalau ada pembicara-pembicara yang tidak menyetujui tentang gay ini, mereka serang, bahkan mereka tidak jarang mengobrak-abrik itu tempat di mana mereka memperkenalkan buku-buku, artikel, kaset yang mereka sharekan. Jadi mereka ini menggunakan cara-cara kekerasan, pressure terhadap orang-orang yang atau dokter-dokter, pihak-pihak konselor yang tidak menyetujui. Nah, saudara bisa ya mungkin teringat siapa ini yang suka menggunakan cara-cara seperti ini untuk menggolkan pandangan atau misi mereka. Kemudian, saudara, tahun 71 itu mulai ya ada upaya untuk mengubah DSM yang ketiga. Lalu tepatnya pada tahun 72, mereka mulai mendesak supaya dibuat keputusan ya dari Asosiasi Psikiater Amerika untuk menentukan atau untuk mencabut homoseks ini dari bagian mental disorder. Saudara, waktu itu ada 25.000 anggota. Ya, jadi American Psychiatric Association memiliki 25.000 anggota. Tetapi saudara, ketika anggota-anggota ini dikirim satu surat ya untuk meresponi akan hal ini, dari 25.000 itu, saudara, yang menanggapi hanya 1/4. Jadi sekitar hanya 6.250 begitu. Bayangkan, saudara, di sini kita lihat sebagian besar dari para dokter jiwa tidak setuju, sehingga 3/4 tidak meresponi. Hanya sekitar 6.000-an, 1/4 yang meresponi. Dan itu pun dari 1/4 yang meresponi,
hanya 58% yang mendukung penghapusan homoseksualitas dari daftar gangguan mental. Jadi saudara, tidak benar kalau para gay aktivis ya menyatakan bahwa para ahli medis, dokter jiwa, konselor di Amerika sepakat menyatakan kalau LGBT itu normal. Nah, sayangnya saudara, tidak banyak yang tahu bahwa proses penerbitan DSM-3 revisi tahun 1973 ini dilatar belakangi dengan pressure, bahkan ancaman terhadap mereka yang tidak menyetujui. Nah, saya harap saudara bisa mengerti bahwa apa yang disebut ilmiah, apa yang diterbitkan atas nama ahli, atas nama dokter, itu belum tentu sepenuhnya benar. Lalu faktor apa lagi yang menjadi pendukung? Yaitu dukungan dari progesiologi. Ya, kemarin sudah kita singgung, dari dalam sendiri, orang Kristen sendiri ternyata kemudian juga mendukung. Nah, ini yang membuat tantangan kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang masih setia pada kebenaran firman Tuhan itu makin berat. Mereka katakan gereja selama ini telah salah dalam memahami homoseksualitas atau LGBT di Alkitab. Makanya mereka usul untuk mengadakan revisi. Yang mengagetkan, sekaligus menyedihkan, saudara, ternyata PGI beberapa waktu yang lalu juga mengirimkan apa yang mereka sebut sebagai surat penggembalaan kepada anggota-anggota sinode di bawah PGI. Dan kalau saudara lihat isi dari surat itu, jelas sekali mereka paling tidak orang-orang bersangkutan yang menulis ini mendukung agenda LGBT. Dalam bagian rekomendasi, secara jelas mereka menggunakan tadi, saudara, DSM ketiga, tidak lagi memasukkan homoseks sebagai abnormalitas atau gangguan mental. Mereka kutip itu pendapat-pendapat dari WHO, dari asosiasi-asosiasi kesehatan yang lain. Yang intinya apa? Mendorong gereja-gereja untuk membuka diri, bukan saja dalam arti melayani mereka, membimbing mereka, tetapi ya dari sudut pandang bahwa ya mereka adalah bagian dari apa yang Tuhan sudah ciptakan, sehingga ya sudah kita terima dalam pengertian kita mendukung, kita affirm mereka. Nah, ini berbeda nanti dengan sikap yang seharusnya kita lakukan nanti di bagian akhir. Kita bahas itu. Jadi saudara lihat betapa makin berat, saudara, perjuangan kita, apologetika kita untuk menyatakan kebenaran Allah tentang seksualitas manusia. Faktor apa lagi? Interaksi mereka dengan anggota keluarga, teman, dan orang-orang LGBT. Nah, saudara sendiri mungkin punya itu anggota keluarga, teman, jemaat, atau saudara kenal dengan orang-orang LGBT. Saudara lihat ada banyak orang-orang LGBT yang ngetop, ini CEO-nya Apple, ini pembawa acara yang ngetop juga di sini, Ellen DeGeneres. Nah, di bawah Biden, saudara, wah, mereka LGBT ini mendapat dukungan luar biasa. Ini salah satu menteri dari Biden, ya. Itu yang di sebelah kiri itu, dia bilang istrinya, saudara. Ini pasangan gay yang menjadi menteri transportasi saat ini. Ini juga salah satu ilmuwan yang diangkat Biden, ya. Saudara lihat dia terang-terangan menyatakan identitasnya sebagai wanita, saudara. Jadi kita melihat interaksi dengan LGBT bisa mengubah pandangan seseorang. Mereka pikir, mereka ya seperti kita kok. Hanya orientasinya aja yang berbeda. Lalu mereka mungkin
ya faktor karena kasihan dan sebagainya, mendukung saudara kemudian. Lalu yang keenam, mereka sendiri mungkin memiliki kecenderungan yang sama, sehingga ya yang dia mendukung saudara karena mereka sendiri sebetulnya juga mengalami itu, gitu. Cuma belum berani aja untuk keluar istilahnya dari kloset. Nah, juga ini mungkin atas dasar yang mungkin baik ya, kasihan gitu. Karena orang-orang LGBT ini kok mengalami diskriminasi, dibully, dan ini memang masih terjadi di banyak negara. Tapi kalau yang di Amerika, di negara-negara barat, sekarang malah sebaliknya, saudara. Ya, kita yang tidak setuju dengan mereka, wah, kita bisa dibully habis-habisan, bisa diserang tanpa rasa kasihan, saudara. Berikutnya adalah bagaimana seseorang bisa menjadi homoseksual, saudara. Nah, ada dua pandangan ekstrim yang saya kemukakan, ya. Jadi maksudnya ekstrim di sini yang, waduh, terlalu berani begitu untuk membuat klaim menurut saya. Ya. Yang ekstrim pertama itu menyatakan homoseksual merupakan kondisi bawaan atau genetik, saudara. Jadi memang ya lahir begitu. Nah, ini banyak diklaim oleh mereka. Oh, kami ini ya enggak mau jadi homo, tetapi memang kami diciptakan seperti ini. Ya bagaimana lagi, begitu. Nah, dengan pandangan seperti ini mereka percaya bahwa homoseks itu permanen, tidak bisa diubah. Pandangan ekstrim yang lain itu sebaliknya, saudara. Tidak sedikit orang Kristen, bahkan pendeta, konselor Kristen, ya, yang berpendapat homoseksual merupakan pilihan orientasi seksual dari seseorang. Jadi menurut mereka, itu tidak ada kaitannya dengan kondisi fisik, kondisi yang ada di otak mereka, ataupun masalah-masalah hormonal dan sebagainya. Itu satu pilihan saja. Seperti orang memilih pakaian apa yang mau dikenakan. Kalau mereka mau melepas, mau berhenti jadi homoseks, gampang. Ya. Jadi itu sesuatu yang mudah diubah. Nah, saudara, malam ini saya ingin saudara bisa memahami masalah ini secara lebih dalam lagi. Sehingga kita tidak terjebak untuk menerima klaim-klaim tertentu, tetapi kita evaluasi, ya, apakah klaim tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kita coba sekarang ya, menanggapi klaim yang pertama tadi, yang menyatakan kalau homoseksual itu merupakan kondisi bawaan atau bersifat genetik, sehingga tidak bisa diubah. Saudara, ternyata hasil studi para ilmuwan terkemuka. Jadi ini kita juga membaca, mempergunakan penelitian dari para ilmuwan terhadap major ini, terhadap subjek ini. Dan ini yang kita peroleh, saudara. Mereka yang secara netral, jadi tidak ada agenda tertentu, karena ternyata, saudara, banyak mereka menyebut sebagai dokter, sebagai peneliti, yang adalah orang-orang LGBT sendiri, sehingga mereka punya agenda, saudara. Nah, ini penelitian terkemuka membantah pernyataan kalau sains, ilmu pengetahuan telah menemukan adanya gay gene. Atau kalau seseorang memang dilahirkan sebagai homoseksual. Mungkin saudara pernah membaca artikel atau mendengar di YouTube klaim-klaim tentang gay gene, gen gay, saudara, yang menentukan seseorang menjadi homo. Ternyata itu sampai hari ini belum ditemukan. Dua peneliti terkemuka dari Johns Hopkins University
Ini salah satu sekolah top di dunia, yaitu Dr. Lawrence Mayer. Ya, dia punya banyak degree di sini, dan rekannya Dr. Paul McHugh, ini seorang profesor of psychiatry di universitas yang sama, juga peneliti, melakukan penelitian, saudara, tentang klaim tersebut. Secara intensif mereka membaca ribuan papers, hasil penelitian tentang subjek ini. Dan kemudian setelah melakukan penelitian secara intensif, hasil penelitian mereka diterbitkan di jurnal The New Atlantis. Ternyata kesimpulannya apa, saudara? Dalam laporan sebanyak 143 halaman yang mereka terbitkan itu, Dr. Mayer dan Dr. McHugh menegaskan tidak adanya bukti ilmiah yang cukup definitif yang tersedia untuk menunjukkan kalau orang-orang gay, lesbian, dan transgender dilahirkan demikian. Dilahirkan dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu. Jadi, saudara, ini perlu kita pahami. Karena kalau tidak, ya seperti tadi surat pengembalaan PGI, dan juga bahkan pendeta-pendeta yang mendukung LGBT dengan alasan, well, itu kan memang sudah ditentukan seperti itu. Ternyata, saudara, sampai hari ini belum ada itu bukti ilmiah yang cukup definitif. Yang artinya apa? Pasti, betul-betul. Belum ada. Kemudian, saudara, ada penelitian lain. Jadi bukan hanya dari mereka berdua, tetapi ada banyak juga penelitian yang lain. Salah satu yang skalanya itu begitu besar, ini diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2019 tentang kaitan gen dengan homoseksualitas yang diterbitkan di jurnal Science. Kembali, saudara, ini juga penelitian yang dilakukan oleh para dokter, para ahli di bidang hormon, genetika, dan ini hasilnya. Studi tersebut memeriksa data dari beberapa bank data genetik besar di banyak negara dan mensurvei, nah ini, saudara, hampir 500 juta orang. Jadi sampelnya untuk penelitian itu bukan cuma puluhan atau ratusan, bahkan ribuan, 500 juta orang tentang pasangan dan preferensi seksual mereka. Studi sebelumnya tentang masalah ini hanya meneliti kelompok sampel yang terdiri dari ratusan orang. Dan ini hasilnya, saudara. Dari sudut pandang genetik, ditegaskan tidak ada itu perbedaan genetik dari perilaku seksual lawan jenis, heteroseksual maupun sesama jenis. Ini klaim dari Andrea Gena, ahli genetika di Institut Kedokteran Molekuler Finlandia, dan menjadi penulis utama dari studi tersebut. Kemudian, berbicara kepada Scientific American, Eric Phelan, ahli genetika di Sistem Kesehatan Nasional Anak-anak di Washington DC, menyebut hasil penelitian tersebut sebagai the death of gene gay theory. Artinya apa, saudara? Hasil penelitian tersebut mematikan teori kalau G itu ditentukan oleh gen. Jadi, saudara lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu bukan anti-science. Pokoknya percaya Alkitab. Dan kita menutup mata, tidak perlu belajar ilmu pengetahuan yang lain. Bukan, itu bukan sikap yang tepat sebagai seorang Kristen. Kemudian tanggapan yang sebaliknya, tadi yang klaim kedua, saudara, yang ya saya juga punya teman-teman yang pandangannya seperti ini, saudara.
Homoseks itu kan cuma pilihan sih. Jadi kalau mau berhenti ya gampang, udah tinggal udah berhenti. Apa betul, Saudara? Nah, di sini kita perlu memahami adanya 3 tingkat homoseksualitas. Jadi, Saudara, kemarin saya singgung ya, di dunia trans yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, itu tidak bisa diseragamkan begitu. Nah, sama juga dengan homoseksualitas. Ada 3 tingkat, Saudara. Yang pertama itu disebut same sex attraction. Rasa ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tapi ini baru dalam batas attraction, Saudara. Ketertarikan, suka, merasa nyaman ya, kalau ngobrol, kalau dekat, kalau pergi-pergi dengan yang sesama itu kok nyaman. Tapi orang-orang dalam kelompok ini tidak sampai, Saudara, melakukan hubungan seksual. Mungkin mereka tahu itu tidak wajar. Mereka kalau orang Kristen tahu itu salah. Mereka juga mungkin tahu masyarakat di sekeliling mereka belum bisa menerimanya. Jadi mereka hanya terbatas rasa tertarik, Saudara. Nah, kalau LGBT itu dalam tahap ini, Saudara, ya tentunya tidak begitu sulit ketika yang bersangkutan misalnya ya imannya makin teguh, makin kuat, makin dekat dengan Tuhan, perasaan ketertarikan seksual dengan sesama jenis ini bisa hilang. Nah, ini memang kalau klaim tadi yang kedua mudah diubah, itu bisa terjadi, Saudara. Tapi kalau tahapnya sudah yang kedua, yaitu homosexual orientation, di mana rasa tertarik itu sudah makin kuat, sehingga godaan untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis semakin besar, bahkan mereka ini sudah melakukannya. Nah, seperti kata firman Tuhan ya, bahwa natur dari dosa seks itu berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Nah, orang homoseksual yang sudah sampai pada taraf melakukan persetubuhan, ini akan lebih sulit lagi ketika yang bersangkutan bertobat untuk menghilangkannya. Apalagi kalau mereka ini sudah memandang bahwa being gay itu adalah identitasnya. Jadi sudah menyatu dengan dirinya di pemikirannya yang mempengaruhi perilaku dan aspek-aspek hidup yang lain. Yang bersangkutan ini sudah melihat bahwa dirinya sebagai seorang gay, bahkan di kelompok ini sudah menjadi aktivis untuk gay movement, maka ini akan menjadi lebih sulit. Jadi, saudara, kita perlu memahami hal ini, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah orang homoseksual bisa berubah menjadi heteroseksual? Nah, setelah kita belajar, maka kita bisa menyetujui dalam kasus-kasus tertentu tidak mungkin bisa. Atau pasti bisa. Nah, ini memang seringkali orang-orang memilih ya, satu dari dua. Tidak mungkin bisa atau pasti bisa. Sebetulnya ya tergantung kasusnya. Ya, tergantung sejauh mana yang bersangkutan tadi berada. Tadi dari 3 level ya, itu sangat mempengaruhi kalau yang bersangkutan ingin menjadi seorang hetero. Saya beri beberapa kasus ya, tunjukkan mereka yang tadinya homo kemudian mengalami perubahan. Ini Frank Worthington, dia selama puluhan tahun hidup sebagai seorang gay, mempraktikkan hubungan dengan sejenis, tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia muncul punya ketertarikan terhadap lawan jenis, sudah menikah, saudara, dan sudah meninggal ya, yang bersangkutan. Dia kemudian mendirikan Exodus Ministry untuk melayani ribuan
orang-orang yang bergumul dengan masalah homoseksual. Yang lain adalah Joe Dallas. Ini juga aktivis, saudara. Sudah sampai pada taraf aktivis. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia kemudian menikah setelah bertobat dan dipakai Tuhan sebagai seorang apologetik dalam hal ini. Lalu juga satu lagi yang mengalami perubahan, Dennis Jernigan. Saudara, dia juga tidak akan menduga bahwa dia akan menikah dan memiliki anak. Karena dia tadinya seorang gay. Dia seorang musikus, mungkin saudara mengenal salah satu lagu yang dia gubah, You Are My All in All. Ini sangat terkenal ya. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Tahu ya lagunya? Lah itu tadi dari Jurgen yang menciptakan. Tapi saudara, tidak semua orang-orang yang bertobat itu mengalami perubahan orientasi seksual. Contohnya Christopher Yuan, saudara. Dia seorang gay yang ya sudah hidupnya kacau, meskipun orang ini pintar, saudara. Dia waktu itu sudah hampir selesai menempuh studi dokternya, tapi terlibat drugs, kemudian di penjara. Nah, bersyukur mamahnya itu siang malam mendoakan dia. Nah, seperti kisah Agustinus yang didoakan oleh mamahnya, Ibu Monica itu. Christopher Yuan bertobat, saudara. Dan di penjara itu dia mulai membaca Alkitab. Dan saat Roh Kudus bekerja, dia membuka hati menerima Tuhan Yesus, meminta pengampunan. Dia sadar bahwa dia sudah menjalani kehidupan yang salah. Dia berdoa supaya Tuhan mengubah orientasi seksualnya. Tapi itu tidak terjadi, saudara. Nah, sampai hari ini, Christopher Yuan yang sekarang menjadi profesor di Sekolah Alkitab Moody Bible Institute, remain single, tidak menikah. Bagi dia tidak fair kalau dia menikah ya untuk istrinya, saudara. Karena dia menyatakan tidak ada itu ketertarikan seksual dengan lawan jenis. Nah, dia menyatakan sebetulnya lawan dari homoseks itu bukan hetero. Tapi apa, saudara bisa menebak? Menurut Christopher Yuan, lawan atau kebalikan dari homoseksual adalah kekudusan. Ya. Jadi, bagi dia yang masih ada kecenderungan untuk homoseks, itu cara mengatasinya, ya menguasai diri, bukan dengan menikah. Karena bagi dia itu tidak fair kalau dia tidak memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Juga ada tokoh lain, saudara. Nah, by the way, Christopher Yuan dan mamahnya sampai hari ini mengadakan pelayanan di banyak gereja dan di beberapa negara untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang mengubah hidupnya. Kemudian juga yang lain, yang tadinya seorang gay, tapi kemudian dia bertobat dan bahkan menjadi pendeta adalah Sam Alberry. Dia menulis buku ini yang tidak begitu tebal, kecil saudara bukunya saya punya, tentang masalah ini, menjelaskan dari aspek Alkitab. Nah, Sam Alberry ini juga menyatakan saya sampai saat ini tidak punya rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Dia sudah bertobat, dia melayani Tuhan, tapi tidak mengalami perubahan seksual ini dalam orientasinya. Sehingga dia juga tidak menikah, saudara. Jadi di sini kita lihat, saudara, bahwa perubahan hidup itu tidak selalu diikuti dengan juga perubahan sexual orientation. Jadi kalau memang itu terjadi, ya solusinya apa? Remain single, tidak menikah. Ya. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut kita bisa
bahas di bagian Q&A. Nah, di sini saya akan men-sharekan pandangan beberapa ahli, baik itu psikolog maupun psikiater, yang menyatakan bahwa kemungkinan untuk berubah dari homo ke hetero itu ada. Jadi tidak benar klaim-klaim yang sering kali dinyatakan oleh para LGBT aktivis yang menyatakan bahwa itu genetik, itu tidak bisa diubah, that's it. Itulah kami. Nah, tapi ternyata kalau tadi dari sudut spiritual ya, itu memungkinkan, tadi kita baru saja melihat beberapa kasus, sekarang kita lihat dari segi ilmiah, ternyata itu juga memungkinkan, saudara. Dr. William Castillo, profesor di Southern Connecticut State University, dia itu melakukan penelitian terhadap orang-orang gay dan lesbian yang ingin mencari kebebasan ya dari ketertarikan sesama jenis selama 17 tahun, saudara. Jadi ini kurun waktu yang panjang. Dan ini hasil dari penelitian dia. 40% dari kliennya hilang, saudara. Selama diterapi bertahun-tahun itu kemudian 40% ternyata memiliki perubahan orientasi seksual. 40% dari kliennya itu tidak lagi, saudara, mempraktekkan hubungan homo. Jadi mereka tidak menyatakan berubah, tetapi tidak lagi dikuasai oleh orientasi itu. Nah, 20% itu berhenti dari program penelitian dia dan kembali ke praktek homoseksual. Nah, saudara lihat di sini 40%. Berarti statement bahwa itu tidak bisa diubah yang sering dikumandangkan oleh para aktivis itu tidak benar. Lalu peneliti lain, Robert Spitzer, ini profesor psikiatri di Columbia University, dia melakukan penelitian terhadap 200 gay selama 14 tahun dan lesbian selama 12 tahun. Nah, hasilnya 66% pria dan 44% wanita telah sampai pada tahap apa yang ia sebut good heterosexual functioning. Jadi secara penelitian ilmiah, apakah mungkin perubahan itu? Iya, perubahan itu mungkin terjadi. Satu lagi yang terakhir, saya kira, ini dari Dr. Nicholas Cumming. Nah, yang menarik, dia itu mantan presiden tadi, saudara, American Psychological Association. Dia menyatakan kalau dirinya ini pejuang seumur hidup bagi hak-hak kaum gay. Jadi dia bukan anti, dia malah mendukung mereka. Namun, ia juga dengan tegas menyatakan bahwa homoseksual dapat berubah. Dan bahwa pandangan APA tadi, kalau homoseksual tidak dapat berubah adalah salah. Jadi jangan takut, saudara, dikatakan kalian ini anti ilmiah, ya, biblisis, hanya mau percaya apa yang Alkitab katakan. Kita tidak perlu minder, ya, tidak perlu takut. Saya juga dikatakan begitu, saudara. Orang-orang mengira saya tidak mengikuti perkembangan apa yang dikatakan oleh para psikiater, konselor-konselor sekuler itu. Tapi kita lihat di sini, di lingkungan mereka sendiri sudah melakukan penelitian dan membantah statement-statement itu. Nah, mungkin sudah wonder, apa faktor penyebab homoseksualitas? Tentu kita dalam waktu yang sudah hampir habis ini tidak bisa menjelaskan secara detail. Saudara nanti kalau tertarik lebih lanjut, bisa membaca di buku, menjadi sesama bagi LGBT itu, ya. Tapi saya sebutkan di sini bahwa di lingkungan para dokter sendiri mengakui sampai saat ini penyebab orientasi seksual, apakah homoseksual atau heteroseksual, tidak diketahui. Kemungkinan besar ada banyak faktor penyebabnya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan, termasuk yang berakar pada biologis dan perilaku yang mungkin berbeda pada satu individu dengan yang lain, dan bahkan berbeda dari waktu ke waktu. Nah, secara garis besar atau umum, ya, itu kita bisa melihat adanya faktor biologis atau nature.
Jadi memang ada orang-orang tertentu yang sejak kecil, ya, itu punya kecenderungan feminin misalnya, padahal dia anak laki-laki. Kulitnya juga halus, tubuhnya juga langsing, padahal dia cowok, Saudara, tapi seperti cewek. Dari kecil suka mainan boneka. Kalau yang perempuan ya dari kecil tuh tomboy ya, nggak suka pakai rok. Nah, ini sesuatu yang memang masih terus dalam penelitian ya, secara biologis. Tapi sebetulnya banyak peneliti, konselor yang sepakat faktor psikologis itu lebih besar. Bagaimana nurture, bagaimana orang tua mengasuh bahkan sejak kondisi di kandungan. Kemudian masa-masa pertumbuhannya, pengalaman-pengalaman saat pertumbuhan itu apakah mengalami sexual abuse dan sebagainya, itu menjadi faktor utama. Nah, yang saya mau tambahkan yang tidak ada di buku-buku tentang hal ini secara umum, yaitu faktor spiritual. Saudara, secara umum, bahkan di kalangan orang Kristen sendiri, di kalangan konselor Kristen, mereka menyetujui ya bahwa penyebab utama itu ya tadi biologis atau relasi yang terganggu dengan orang tua sejenis, mengalami gangguan citra diri dan sebagainya. Lalu ya digoda Saudara oleh dosa. Kemudian ya meresponi menjadi homoseksualitas. Nah, saya harap dari apa yang kita kemarin pelajari tentang kejatuhan manusia dalam dosa, Saudara bisa lebih memahami bahwa penyebab utama itu hati yang sudah berdosa, Saudara. Ya, jadi masalah utama itu kondisi hati kita semua yang sudah berdosa. Sehingga ya, kata firman Tuhan, kecenderungan-kecenderungan yang ada itu memberontak terhadap Allah, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Nah, soal kalau dipercayai ada faktor genetik, lingkungan, pengaruh teman, dan sebagainya, atau menjadi korban pelecehan, itu merupakan penyebab tambahan. Ya, kenapa? Tidak semua mereka yang mengalami pelecehan seksual, misalnya, menjadi gay. Ya, tidak semua. Jadi, ini yang perlu saudara juga pahami, ada faktor spiritual yang menyebabkannya. Nah, saudara, untuk mengerti lebih lanjut, sekali lagi, saudara bisa membaca di buku ini, karena saya jelaskan lebih detail dan kasus-kasus yang dikemukakan juga lebih banyak. Oke? Sekarang bagian yang kelima, memahami transgender. Di Amerika pada tahun 2007 itu hanya ada satu klinik gender, satu saja, saudara. Sekarang, saudara, ada lebih dari 300. Jadi bayangkan pertumbuhan perkembangan klinik yang khusus menangani masalah-masalah gender. Nah, dokter peneliti kesehatan masyarakat Universitas Brown, yaitu Lisa Littman, membuat satu statement dari hasil penelitian dia bahwa di National Clinic Gender di Inggris terjadi lebih dari 4.400% kenaikan pada gadis remaja yang datang untuk perawatan gender. Waktu membaca ini terus terang saya sampai pikir, apa enggak salah ini 4.400%. Saya search lagi, ternyata memang benar, saudara. Bayangkan, saudara, bukan cuma double, bahkan puluhan kali. Ini sampai 4.400%. Anak-anak remaja, khususnya gadis yang mengalami masalah dengan gender, sehingga mereka perlu perawatan dalam tanda kutip, saudara. Saudara, disforia gender itu benar-benar nyata, jadi memang ada, saudara. Tapi perlu saudara ketahui dari hasil penelitian, itu kasusnya sedikit. Ya. Dan biasanya lebih banyak menyerang anak laki-laki. Presentasinya itu hanya 0,01%. Jadi kira-kira 1 dari 10.000 laki-laki.
Dan itu terjadi kebanyakan waktu mereka masih usia dini. Kemarin saya sebutkan dari hasil penelitian, 70% dari mereka yang mengalami gender dysphoria ini akan oke tanpa intervensi medis maupun konseling. Jadi saat mereka makin besar, makin nyaman, makin tahu tentang identitasnya, itu tidak lagi mengganggu, saudara. Nah, seperti homoseks, kita juga perlu melihat adanya 3 kelompok transgender. Jadi saat saudara melihat kasus ini, jangan menyamaratakan, ya. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan pertanyaan kemarin, bagaimana sikap kita, sikap gereja terhadap trans ini, kalau ada yang datang ke gereja. Saudara, yang pertama itu, mereka yang memang mengalami masalah dengan organ seksual mereka. Kemarin kita sudah membahas itu, tentang mereka yang mengalami intersex atau hermafrodit, atau juga hipospadia. Saudara ingat kasus ini yang tempo hari sempat gempar di Indonesia, di mana olahragawan ya, atlet volleyball nasional Aprilia Manganang yang selama sejak kecil sampai dewasa itu mendukung tim wanita Indonesia, itu ternyata laki-laki. Nah, apa yang terjadi dengan Aprilia ini? Rupanya salah diagnosa. Waktu kecil, karena ada kelainan organ kelaminnya, dikira dia perempuan, saudara. Nah, dia mengalami tadi apa yang disebut hipospadia, di mana itu lubang untuk kencing, ya, itu kalau yang normal kan di ujung, ya. Nah, dia rupanya ada di tengah, bahkan agak ke bawah, sehingga waktu dia lahir oleh mantri, oleh bidan yang membantu persalinan, menyatakan ini perempuan, begitu. Tapi syukurlah, ternyata kemudian diketahui kalau dia itu sebetulnya setelah diadakan pemeriksaan secara lebih intensif, laki-laki, karena dia juga tidak pernah mengalami mens, saudara. Jadi memang ada, saudara, orang-orang trans yang secara fisik ada gangguan, ya. Jadi kita perlu melihat, mengetahui hal ini. Lalu yang kedua, anak-anak dan remaja yang mengalami disforia gender. Jadi mereka ini kelompok yang sedang bingung mencari identitas. Dan ini, kalau tadi 70% kan bisa hilang, berarti kan ada 30%. Itu memang bisa terbawa, saudara. Ya, nah, mungkin justru mereka membutuhkan bimbingan. Yang ketiga itu, ya, adalah transgender, bahkan yang kemudian menjadi transseksual. Ini ada typo, ya. Nah, banyak dari mereka itu menjadi korban propaganda dari para aktivis ideologi transgender. Saat mereka masih mencari identitas tentang seksualitasnya, mereka langsung approve, oh kamu ini trap on the wrong body. Jadi mungkin kamu memang sebetulnya tuh laki-laki, hanya secara tubuh itu kamu memiliki organ seksual perempuan. Nah, banyak dari orang-orang yang mengalami gender dysphoria ini, mereka kemudian berbicara dengan guru, dengan konselor, langsung, saudara, menjalani proses transisi. Nah, proses transisi ini, kalau kita belajar lebih lanjut, aduh, mengerikan, saudara. Banyak yang langsung dari pertemuan yang hanya 1-2 kali, kemudian, oke, kamu ini transgender. Lalu bagi gadis, dilakukan hormon blocker atau puberty blockers. Supaya apa? Supaya pertumbuhan payudara berhenti, perkembangan organ-organ seksual di dalam tubuhnya itu dihentikan. Jadi bagian otak, ya, itu namanya pituitarinya itu di shutdown, saudara. Bahkan, saudara, seperti kasus ini yang sebelah kiri ini waktu umur 13 kalau tidak salah, dia
menjalani transisi, tapi beberapa tahun kemudian dia menyadari sebetulnya ini aku oke, aku ini perempuan. Tapi saudara, dia sudah menjalani pengangkatan payudara. Jadi bukan saja puberty blockers, kedua payudaranya sudah diangkat. Nah, dia menyesal, dia sekarang sedang melakukan detransition, tetapi sudah terlambat, saudara. Nah, ini ada 7 trans yang kemudian menyesali terapi yang mereka jalani, ya, atau transisi, dan sekarang melakukan detransition. Tapi, saudara, it's too late sebetulnya dalam banyak aspek, ya. Karena apa? Itu kalau mereka menjalani puberty blockers, maka organ-organ seksual mereka tidak lagi bisa bertumbuh dengan normal. Jadi mereka ini akan mandul, tidak akan bisa punya anak. Belum lagi dengan masalah-masalah psikologis lainnya. Jadi kasihan sekali. Nah, membaca hal seperti ini, menyaksikan kesaksian atau cerita mereka, saya merasa, aduh, kasihan ini. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak boleh, saudara, berdiam diri, udah doa saja. Kita sebisanya, ya, sebisanya. Karena ya, saya sadar siapa kita ini, saudara, tapi sebisanya lah kita mencegah. Dengan kita memahami masalah ini, maka kita bisa mencegah kalau ada anak dari jemaat atau cucunya yang mau melakukan transisi. Kita warn mereka, peringatkan ini loh akibatnya. Hati-hati, jangan buru-buru. Karena saya mendengar dari salah satu dari jemaat kami, ini orang Amerika, saudara, yang cucunya sedang menjalani transisi. Nah, cucunya tinggal jauh dari sini, dan juga bukan orang Kristen, jadi memang agak susah. Ya, tapi kita tahu ini bahaya sekali, saudara, sehingga mereka yang sudah terlanjur akan menyesal seumur hidup. Saudara, para aktivis ideologi transgender mengeksploitasi mereka yang mengalami disforia gender. Mereka menyerang yang tidak setuju dengan ideologi mereka. Jadi agresif sekali, bahkan violent, saudara. Mereka ini mau merubah tatanan masyarakat. Nah, siapa ini para aktivis ideologi dari trans? Bisa politikus, seperti yang pemerintahan di Amerika sekarang, waduh, sangat kuat mendukung LGBT, saudara. Presiden Biden dan administrasinya. Dan yang menyedihkan guru-guru maupun dosen. Ya, kemarin sudah kita singgung, mereka mengindoktrinasi murid-murid mereka. Lalu juga dokter anak, dokter jiwa, dan sebagainya, konselor, selebriti, bahkan rohaniawan. Nah, ini klaim-klaim dari mereka, saudara, seperti ini. Setiap orang memiliki identitas gender yang mungkin selaras atau tidak dengan jenis kelamin biologis mereka. Jadi, ya, tiap-tiap orang beda. Lalu, why not? Kalau dia walaupun kelaminnya laki, tetapi merasa sebagai perempuan, nggak apa-apa, kan? Gitu. Anda yang sebenarnya adalah apa yang Anda rasakan di dalam. Jadi, ini identitas seks kita tidak ditentukan oleh kondisi seksual, biologis, tetapi bagaimana kita mempersepsinya. Nah, ini kaitan dengan kemarin, ya, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, dia juga sebetulnya mengalami perubahan atau gangguan persepsi. Nah, ini yang, aduh, kalau kita pikir, bagaimana mereka bisa percaya hal ini? Seorang laki-laki bisa menjadi perempuan hanya karena dia merasa sebagai seorang perempuan. Jadi, saudara, karena itu mereka yang walaupun laki tetapi merasa sebagai perempuan harus diperlakukan seperti seorang perempuan sesungguhnya. Jadi misalnya seperti ini, lihat Thomas, dia ini laki-laki, tapi dia bilang, aku identitasku perempuan kok. Boleh saudara ikut lomba renang yang khusus untuk wanita, saudara.
Lah of course saudara, dia menang saudara. Ya, kalau dulu waktu jadi laki-laki dia itu tingkat 200 saudara. Tetapi ketika dia lomba dengan perempuan, jadi juara 1 nih saudara, lihat di sebelah kanan. Lalu kalau orang itu laki-laki, dia merasa sebagai perempuan, dia boleh itu. Kalau di sekolah-sekolah di Amerika itu ada kamar ganti ya. Nah, dia boleh ke kamar ganti dan bahkan shower, mandi di bagian perempuan. Bahkan ada kasus laki-laki memperkosa 2 wanita. Nah, sebelum dia dijatuhi hukuman, dia buru-buru bilang, "Oh, aku sebetulnya perempuan kok." Lalu sama hakimnya, saudara, dimasukkan penjara perempuan. Wah, ini kan sudah bagaimana ini? Ya. Nah, apa faktor penyebabnya secara cepat ya? Jadi memang ada faktor yang dipercayai oleh psikolog sebagai faktor biologis. Ini saya minta waktu tambahan sedikit karena sekaligus menjawab ya pertanyaan yang kemarin. Jadi ini hopefully bisa mengcover ya, mungkin 3-5 menit lagi ya. Oke. Jadi ini faktor biologis seperti pengaruh genetik dan kadar hormon prenatal, pengalaman awal dan pengalaman di masa remaja atau dewasa, itu semuanya dapat berkontribusi pada perkembangan identitas transgender. Jadi mirip dengan homo, ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. Seorang konselor dia mengklaim ada bukti neurobiologis ya yang berkaitan dengan identitas gender, tetapi klaim ini juga masih bisa dibantah, saudara. Ya. Tapi dia juga mengakui kalau hal yang sama itu juga bisa disebabkan oleh karena masalah problem mental lainnya, ya, kebingungan soal identitas, dirinya, dan sebagainya. Ada satu penulis yang kontroversial, Abigail Shrier, yang menulis buku Irreversible Damage. Jadi dia melihat itu damage yang diakibatkan oleh para aktivis gender, saudara, terhadap khususnya anak-anak perempuan. Dan itu bersifat apa? Irreversible. Tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi seperti payudara yang sudah diangkat. Itu yang bersangkutan walaupun nanti operasi plastik bisa mendapatkan seperti bentuk payudara ya, tetapi yang bersangkutan tidak mungkin bisa menyusui bayinya. Bahkan yang bersangkutan juga tidak bisa memiliki anak. Nah, kalau saudara mau belajar lebih lanjut tentang hal itu, ini bukunya, Irreversible Damage. Lalu bagian yang terakhir tentang bagaimana melayani mereka. Sikap kita ada beberapa langkah di sini. Ini juga menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Saudara jangan membenci, menghakimi, dan menolak mereka. Khususnya yang tadi kelompok pertama, kedua. Ya. Kalau yang sudah masuk tahap ketiga, kita harus hati-hati. Sebagai gembala, saya akan mendekati yang bersangkutan. Kalau mereka datang ke gereja, itu untuk apa begitu? Jangan-jangan mereka mau mendekati jemaat, mau mempengaruhi untuk mengikuti agenda mereka. Tetapi secara umum kita tidak boleh, saudara, membenci, menolak mereka. Bukankah Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa? Yang kedua, kita tidak perlu takut, tidak boleh ragu-ragu untuk menyatakan kebenaran. Ya, jadi kalau orang tanya pada saya akan menyatakan, menurut saya, dari apa yang Alkitab ajarkan, itu salah, itu tidak normal. Tapi kita menyampaikannya dengan kasih, bukan dalam kecongkaan. Kita merasa lebih suci, lebih kudus, lebih baik, bukan. Efesus 4:15, speaking the truth in love. Ya, Yesus sendiri ketika berhadapan dengan orang berdosa, juga menyatakan kebenaran dalam kasih. Yang ketiga, jangan hanya memfokuskan pada dosa seksual. Ini juga seringkali konselor Kristen kurang bijak.
Memang itu perbuatan salah, tapi bukankah juga banyak hal lain yang salah? Jadi, jangan hanya fokuskan pada dosa seksual saja. Itu memang salah, itu dosa, tapi kita juga tidak mengabaikan dosa-dosa yang lain seakan-akan itu satu-satunya dosa yang paling Tuhan benci. Kemudian bimbing mereka kepada Kristus. Ini yang lebih utama, saudara. Fokuskan lebih dulu kepada kondisi rohaninya. Ketika yang bersangkutan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka akan menjadi sadar. Mereka akan dipimpin Roh Kudus melalui firman-Nya untuk menjadi ciptaan yang baru. Lalu setelah mereka bertobat pun, kita perlu terus doakan, bimbing, dan support mereka. Karena masih ada godaan-godaan yang mereka hadapi. Demikian apa yang perlu saya sharekan. Silakan sekarang kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Ben atas materinya yang telah disampaikan. Sangat menarik dan sangat membuka wawasan bagi kita semua ya. Melalui materi tadi kita bisa melihat ada data-data dari penelitian yang dapat menguatkan iman kepercayaan kita juga. Dan kita juga dapat lebih memahami masalah ini sehingga nantinya kita bisa lebih berhati-hati, lebih mengkritisi dan bisa mengevaluasi klaim-klaim yang bermunculan gitu ya. Agar kita tidak mudah terpengaruh juga dengan klaim-klaim yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi kita juga sudah diperlihatkan ya sama Pak Ben bahwa ada contoh-contoh kasus pertobatan dari tokoh-tokoh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil gitu ya bagi Tuhan. Makanya tugas kita di sini adalah untuk belajar supaya memiliki pengetahuan yang bisa berguna baik untuk diri kita dan juga kita sebagai orang Kristen tidak hanya berdiam diri saja gitu, namun bisa berusaha sebisanya ya tadi kata Pak Ben untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, mari bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa kita berikan reaction sebagai tanda terima kasih kepada pembicara kita yaitu Pak Ben. Nah, dari materi yang disampaikan Pak Ben tadi, saya rasa tentunya sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian kepada pembicara ya, Pak Ben. Atau terapi apa yang dapat membantu kaum gay menjadi straight gitu, Pak, kira-kira? Ya, ini pertanyaan yang sering ya diajukan. Ya, sebetulnya ya, menurut saya tujuan utama dari konseling itu yang pertama adalah membimbing yang bersangkutan untuk mengenal Kristus, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, menjadi anaknya, menjadi miliknya, dan menjadi manusia yang baru. Itu sebetulnya tujuan utama. Jadi ketika kita mengkonseling, seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin agak terlalu cepat ya, fokus kita itu bukan kepada merubah orientasi seksual yang bersangkutan, tetapi lebih kepada bagaimana yang bersangkutan sampai kepada kesadaran bahwa kehidupannya itu keliru, bahwa perilaku-perilaku yang dia lakukan selama ini bukan hanya masalah seksual, tetapi juga dalam aspek-aspek kehidupan yang lain, itu tidak diperkenan Tuhan. Ya. Nah, dari sana ketika tadi seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi, ketika mereka makin mengenal Tuhan, mengerti firman-Nya, Roh Kudus bekerja, dia kemudian lebih siap. Oh iya, iya, ini salah. Nah, dari sana, itu nanti bisa tadi, kemudian Tuhan bekerja, dia bisa mengalami perubahan, atau kalau perubahan itu tidak terjadi sekalipun, yang bersangkutan tidak lagi mempraktekannya. Seperti tadi Dr. Christopher Yuan. Dia hidup dalam kekudusan. Ya, jadi itu sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ben atas jawabannya. Nah, ini ada juga yang
bertanya Pak Ben, malam Pak Ben, mohon tanya, jika individu sudah berada di level homoseksualitas kedua, kira-kira butuh berapa lama waktu pendampingan dari konselor hingga yang bersangkutan bisa pulih dan bertobat? Iya, tentang berapa lama waktu diperlukan itu bisa berbeda ya, dengan berbeda dari tiap kasus, ya. Ada yang setelah mengalami pertobatan bisa langsung sadar, bisa berubah, bertumbuh, berbuah. Tetapi ada yang membutuhkan waktu yang lama, yang panjang, terus struggle, bahkan mungkin itu akan terbawa seumur hidupnya. Jadi di sini peran kita sebagai konselor untuk memahami situasi dan keadaan klien kita, orang yang kita konseling. Ya. Saya mengenal juga beberapa hamba Tuhan yang dia gay, saudara, ya, dan dia sadar tidak punya ketertarikan terhadap lawan jenis. Saya tanya, terus bagaimana kamu mengatasi itu? Iya, dengan pertolongan Tuhan bisa, dia bilang. Jadi dia tetap tidak menikah karena ya seperti tadi prinsip Christopher Yuan, kalau saya menikah itu nggak fair untuk istri saya karena saya memang tidak punya rasa tertarik begitu secara fisik. Jadi dia sampai hari ini remain single karena memang ketertarikan itu tetap dengan sejenis, tapi dia bisa menguasai itu. Ya. Jadi ini tergantung dari situasi dan keadaan orang yang kita bimbing. Ya. Tapi prinsipnya kita perlu mendoakan terus, mendukung, mendampingi, dan kalau kita pandang itu sudah lebih cukup kuat, kita mungkin mulai bisa frekuensi pertemuannya dikurangi begitu. Oke, baik. Jadi mungkin keberadaan kita gitu ya Pak, dukungan doa juga kita untuk Iya, teman-teman yang betul. ada di tahap ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, tentunya selain sisi spiritual, ada faktor biologis yang terdampak seperti penyakit menular dan lainnya. Nah, apakah ada tindakan seperti dari komunitas dokter untuk mencegah, contohnya membuat jurnal dan mempublikasikannya, dan apa tindakan yang baik dari sudut psikologi atau konselor? Iya, kita bersyukur karena ada psikolog-psikolog, psikiater-psikiater, konselor-konselor Kristen, juga dokter di bagian ini otak, dokter anak-anak, dokter hormon yang mencoba untuk memahami bidangnya, tetapi dari juga dasar biblical worldview. Dan memang ini diperlukan, saudara, sehingga kita ini melakukan pelayanan yang bersifat holistik, begitu. Ya, tidak hanya dari satu aspek, tetapi holistik. Dari aspek spiritual, aspek medis, aspek psikologis, tapi tetap yang menjadi apa yang disebut controlling guide. Jadi yang menjadi pembimbing itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi standar kebenaran dan yang tidak berubah. Ya, kalau tadi kita membahas dari aspek ilmiah pun ternyata juga pendapat mereka berbeda-beda begitu. Ya, kadang demi untuk menggolkan agenda mereka, mereka bisa falsify data, ya, memasukkan data, lalu mengambil kesimpulan yang tidak tepat. Ya. Itu sekarang sudah ada ya yang ditanyakan di sini jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah ini, saudara, sudah ada ya. Iya, jadi memang harus secara holistik dan tadi juga ada dukungan-dukungan dari komunitas dokter seperti jurnal-jurnal sebenarnya udah ada gitu ya Pak. Dan Ya, mungkin yang tadi seperti Pak Ben juga udah jelaskan, memang landasan pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan itu juga yang perlu kita dalami supaya dapat menuntun kita gitu lah ya, kira-kira untuk memahami kondisi dan mencegah hal ini bisa terjadi. Nah, ada pertanyaan berikut juga Pak.
Pak Ben, mereka yang memilih hidup dalam kekudusan setelah bertobat dari praktek homoseksual, apakah artinya mereka masih tetap memiliki orientasi homoseksual? Apakah tidak berarti mereka dapat jatuh pada fantasi homoseksual? Iya, pertanyaannya bagus sekali, ya. Jadi tadi saya sebutkan ada kasus-kasus di mana orang-orang gay berubah ya menjadi heteroseksual. Tapi ada juga yang walaupun sudah bertobat melayani Tuhan, tetap dia orientasi seksualnya dengan yang sejenis. Jadi tidak muncul itu ketertarikan dengan lawan jenis. Lalu bagaimana kalau itu terjadi? Apakah seperti yang ditanyakan ini berarti mereka dapat jatuh pada fantasi homoseksual? Jawabannya iya, bisa. Ya. Nah, ini sebetulnya tidak perlu mengejutkan. Ini sama juga dengan kasus orang heteroseksual. Kalau kita ini orang heteroseksual, kita bisa tidak jatuh dalam fantasi heteroseksual? Kan jelas bisa, saudara. Ya, banyak bahkan suami yang setelah menikah 10-20 tahun mulai bosan dengan istrinya. Tadinya istrinya kan langsing ya, seperti gitar Spanyol, sekarang seperti cello atau bass, sehingga tidak lagi ada ketertarikan secara fisik dengan istri. Apa yang dilakukan? Saat mereka melakukan hubungan suami istri, fantasi sedang berhubungan dengan artis-artis selebriti. Nah, itu kan dosa juga, saudara. Ya, jadi sebetulnya pencobaan atau godaan itu terjadi pada baik yang hetero maupun yang homo. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan hidup di dalam kekudusan, itu berarti ketika godaan itu fantasi mulai menggoda muncul di benak, langsung dikuasai. Tidak di-entertain, tidak diresponi dengan ya langkah-langkah selanjutnya yang mendatangkan dosa. Ya, jadi perlu saya tegaskan di sini, godaan atau pencobaan itu belum merupakan dosa. Kita semua setiap hari menghadapi godaan, pencobaan untuk melakukan sesuatu yang salah. Ya, baik yang hetero maupun yang homo. Nah, disinilah pentingnya kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Meminta kekuatan, kuasa Tuhan, memampukan kita untuk mengalahkan pencobaan dan godaan itu. Jadi, tadi yang disarankan oleh Christopher Yuan, bagaimana hidup dalam kekudusan, itu juga sebetulnya sama dengan kita yang hetero. Ya, Tuhan mau kita semua hidup di dalam kekudusan, mengatasi, melawan setiap godaan pencobaan yang musuh kita tawarkan. Gitu ya. Oke, baik. Jadi memang kalau pencobaan itu pasti bakalan tetap ada gitu ya. Tergantung dari kitanya bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada gitu. Nah, ada juga ini pertanyaan Pak selanjutnya. Selain pendekatan spiritual, adakah pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menolong LGBT, misal terapi behavior? Bagaimana kira-kira penerapan praktisnya? Iya, terapi di sini ya, itu lebih ke bagaimana kita membantu yang bersangkutan untuk menelusuri apa itu kira-kira yang menjadi akar permasalahan yang bersangkutan. Ya. Jadi di dalam sesi konseling misalnya, ya, itu kita membantu yang bersangkutan untuk menemukan kenapa ya aku kok seperti ini begitu. Nah, di dalam konseling tersebut kita bisa mungkin mendapati bagaimana misalnya ini kasus ya seorang anak laki-laki ya. Kenapa dia menjadi gay? Nah, ini satu kasus yang saya pernah tangani, Saudara. Akhirnya dia bisa menyadari betapa sejak kecil
mamahnya ini pegang peranan yang begitu kuat di dalam keluarga. Ya. Jadi papahnya ini termasuk suami yang lemah. Banyak keputusan yang ditentukan oleh sang mamah. Jadi figur mamah, figur seorang wanita itu di benak dia, wah, powerful, scary begitu ya. Sehingga ketertarikan dia terhadap wanita itu menjadi makin kecil. Karena ada trauma tadi, bagaimana sang mama sangat agresif. Dan dia tidak suka itu, melihat itu. Jadi, seperti itu, saudara, bisa mempengaruhi kemudian image dia terhadap perempuan. Ada juga yang menjadi gay karena orang tuanya mengalami perceraian. Dan itu sangat menyakitkan dia, menghancurkan ya, impiannya untuk punya dua orang tua yang utuh. Kemudian dia ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidupnya, menjadi seorang gay. Jadi, kalau ditanyakan selain pendekatan spiritual, apa yang bisa kita lakukan? Ya, contohnya tadi, di dalam konseling, ya, kita membantu yang bersangkutan untuk menemukan akar penyebab dia menjadi seperti itu. Lalu dari sana kita membimbing, kita mendampingi dalam proses pemulihan luka batin, ya. Kadang-kadang juga ada kemarahan dengan lawan jenis. Ada saudara, seseorang, dan ini bukan cuma ada, banyak ya, yang menjadi lesbi. Kenapa? Karena dikecewakan pacarnya, bahkan suaminya. Nah, ini kan juga masalah psikologis itu, ya, sakit hati dengan lawan jenis. Sehingga terus lebih baik aku tidak lagi sama laki-laki. Bahkan ada rasa kebencian tertentu dengan laki-laki. Nah, di situ kita membantu pemulihan. Banyak juga kasus orang menjadi baik itu gay maupun lesbi karena situasional. Ya. Misalnya masuk penjara. Nah, di penjara kan tidak ada istri, tidak ada wanita, sehingga pelampiasannya dengan sesama jenis. Jadi kita melihat case by case, ya, untuk bagaimana bisa membantu yang bersangkutan deal with it, gitu. Oke? Oke, masih ada sisa waktu lagi sampai 9:50. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ketika kita berhadapan dengan LGBT atau aktivis LGBT, dan ketika kita ingin menyatakan sikap kita terhadap mereka, atau menyatakan bahwa kita tidak setuju, belum tentu mereka menyetujui pandangan kita yang didasari oleh biblical worldview. Nah, jika seperti ini, langkah apa dulu yang sebaiknya perlu kita lakukan gitu? Iya, ya ini tentu saja mereka tidak akan setuju, ya. Apalagi kalau di sini, saudara. Di Indonesia mungkin karena lebih religius, ya, mereka banyak yang tidak setuju. Tapi konteks di masyarakat Barat, saudara, sekarang ini lebih dari 50%. Bahkan tadi di kalangan hamba Tuhan sekalipun, itu sudah mendukung LGBT. Nah, disinilah tadi kenapa saya sarankan, ketika kita berbicara dengan mereka, itu kita jangan langsung fokuskan kepada apa? Orientasi seksual mereka terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan itu langsung kita address. Pasti mereka akan defense, mereka akan menutup diri, dan mereka tidak mau berbicara pada kita. Jadi yang saya lakukan misalnya, dalam kasus seperti itu, kita bisa berangkat dari yang umum dulu, ya, membicarakan hal yang umum, menunjukkan kita perhatian bagaimana keadaan dia, bagaimana keluarganya. Nah, kalau toh nanti sampai pada pembicaraan seperti itu, ya kita ya nggak boleh takut, nggak boleh ragu-ragu untuk menyatakan menurut apa yang saya pahami, ya, itu bukan sesuatu yang
normal atau baik. Nah, kita menyampaikan ini dengan kasih, bukan dengan arogan ya. Ada banyak yang seperti itu, saudara. Merasa lebih suci, lebih baik, lalu attack, saudara. Seakan-akan yang bersangkutan tidak punya dosa. Padahal kita semua adalah orang-orang berdosa yang hanya karena anugerah dan rahmat dari Allah kita dilayakkan. Jadi sikap hati, sikap ketika kita berbicara, itu penting untuk kita perhatikan. Ya. Tapi kalau soal bagaimana kalau mereka tidak menyetujui, ya itu memang sudah bisa diprediksi. Ya, orang-orang dunia sampai kapanpun akan sulit. Tetapi siapa tahu di antara mereka ini ada yang sedang mencari kebenaran. Ternyata saudara tidak semua loh LGBT ini puas dengan kehidupannya. Tadi saya tunjukkan kepada saudara tentang 7 anak-anak muda yang melakukan detransisi. Ternyata saudara ada satu grup, ya, grup detransisi yang anggotanya berapa? 27.000, saudara. Nah, mereka ini orang-orang yang tadinya LGBT, tadinya trans. Lalu setelah mencoba hidup sebagai seorang transgender, bahkan sudah mengalami transseksual, mereka tahu, oh ternyata akar permasalahannya itu bukan pada seksual atau identitas seksualku. Ada masalah-masalah lain yang lebih dalam. Nah, siapa tahu kita, dengan sikap yang kita tidak mengkompromikan kebenaran, justru bisa menguatkan yang bersangkutan untuk meninggalkan dunia mereka. Prinsipnya itu tadi sudah penting, speak the truth in love tadi. Jadi itu out of love, saudara. Kita membimbing, kita menyatakan itu salah, itu dosa. Bukan karena kita merasa lebih baik, tetapi karena kita care, karena kita mengasihi. Sebagai contoh, saudara, anak kita kalau akan meminum racun yang dia pikir itu sirup, dia pikir itu minuman yang manis, tentu kita dengan tegas akan katakan, jangan, itu tidak baik. Betul kan? Walaupun anak kita mungkin menangis, merasa, kenapa tidak boleh? Kita tetap tidak izinkan. Kenapa? Out of love, kita tahu itu salah, kita tidak ingin anak kita mengalami sakit. Nah, demikian juga dalam kehidupan ini, saudara, banyak orang yang menuduh kita homofobia, menuduh saya anti ilmu pengetahuan, hanya mau percaya pada Alkitab, bahkan tidak jarang ya, kita dianggap haters. Saya sendiri, saudara, kehilangan beberapa jemaat. Karena apa? Mereka tidak setuju dengan pengajaran saya mengenai ini. Mereka tahu saya tidak pernah mengajari jemaat untuk membenci kelompok LGBT. Saya justru menegur kalau ada yang menghina, merendahkan mereka. Saya hanya menyatakan bahwa itu bukan yang Alkitab ajarkan. Itu bukan yang Allah kehendaki. Tapi ada beberapa keluarga tidak setuju. Mereka rupanya sudah termakan filsafat dunia itu yang kemarin kita bahas. Mereka meninggalkan gereja kami. Ya, hal seperti itu ya tidak bisa kami kontrol. Saya menggembalakan, saya mendoakan, mengajak berbicara, tetapi pengaruh dunia itu sudah begitu kuatnya. Karena bersangkutan sekolah di Amerika dari kecil sampai dewasa sudah diindoktrinasi oleh guru lingkungan, ditambah adanya hamba-hambatuan liberal. Nah, itu di luar kontrol kita. Ya, yang penting kita lakukan bagian kita, tentang hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Tuhan. Oke, baik. Sebenarnya ini masih ada banyak ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Namun mungkin karena batasan waktu, mungkin
pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bantu sampaikan kepada Pak Ben dan mungkin Pak Ben bisa dapat membantu menjawab dengan uraian gitu ya mungkin. Oke, baik, terima kasih atas semua pertanyaan yang telah diajukan. Sekarang mungkin kita harus lanjut ke sesi berikutnya, mungkin kesimpulan. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin kita bisa mendapat informasi lebih lanjut melalui grup WhatsApp untuk diteruskan ya, kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tadi sudah sampaikan. Nah, untuk kesimpulan, sebelum kesimpulan kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Ben atas jawaban-jawaban yang begitu baik untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Dan terima kasih juga atas partisipasi dari seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian masih ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik ini, kami persilahkan untuk menghubungi BOAS Counseling Center. Kami akan membantu dengan meneruskan pertanyaan-pertanyaan Bapak, Ibu, dan rekan sekalian kepada pembicara kita malam hari ini, yaitu Pak Ben. Nah, dari sesi pemaparan materi hingga sesi tanya-jawab tadi, tentunya kita mendapat cukup banyak wawasan dan kesimpulan. Namun izinkan saya untuk membacakan beberapa rangkuman materi pada malam hari ini. Nah, yang pertama, kita perlu pengetahuan tentang biblical worldview serta ilmu pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan kedua mandat Tuhan yang sudah disampaikan Pak Ben di awal tadi. Nah, yang kedua, di dunia yang semakin liberal ini, banyak sekali faktor-faktor yang memudahkan ideologi LGBT mempengaruhi masyarakat dan gereja. Oleh karena itu, kita harus terus waspada dan berlandaskan pada pengetahuan firman Tuhan. Nah, berdasarkan berbagai hasil studi, tidak ada bukti bahwa homoseksualitas merupakan kondisi bawaan. Nah, homoseksualitas sendiri juga dapat diubah menjadi heteroseksualitas tergantung dari kondisinya. Dapat diubah tergantung kondisinya. Nah, tingkat homoseksualitas, hubungan dengan Tuhan, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, homoseksualitas dan transgender juga belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, namun secara pastinya ada perpaduan dari faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor spiritual, yaitu dosa gitu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah jangan membenci, jangan menghakimi, dan jangan menolak mereka, namun kita bisa menyatakan kebenaran pada mereka dengan kasih, tidak hanya memfokuskan pada dosa seksualitas, namun kita bisa membimbing mereka kepada Kristus, dan yang terakhir terus mendoakan, membimbing, dan support mereka. Nah, sekian rangkuman dari sesi tanya-jawab hari ini. Untuk menutup sesi tanya-jawab, mungkin saya meminta kesediaan Pak Ben untuk memberikan closing statement pada kita semua. Mungkin kepada Pak Ben saya persilahkan. Iya, terima kasih saudara sudah invest waktu ya yang berharga untuk kita bersama belajar. Saya menghargai kerinduan ini dan doa harapan saya ada sesuatu yang boleh makin memperlengkapi pemahaman saudara akan masalah ini ya, dan juga lebih memperlengkapi saudara di dalam melakukan pelayanan terhadap kelompok LGBT yang saat ini di Indonesia pun semakin kuat pengaruhnya. Nah, kita sadar bahwa ini merupakan satu topik yang sangat kompleks seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Itulah sebabnya kita perlu wisdom, ya, tidak bisa satu kasus kita jadikan acuan begitu. Tadi saya sempat membaca ya bagaimana ada pengalaman pelepasan begitu ya, mendoakan orang yang mengaku sebagai gay lalu setelah didoakan muntah-muntah dan pulih. Ya, saudara, ada memang seperti itu lewat doa pelepasan begitu ya, langsung bisa mengalami pemulihan. Tetapi itu tentunya tidak bisa kita jadikan tolak ukur ya. Sekali lagi, cara Tuhan bekerja itu juga unik untuk setiap orang. Di dalam banyak kasus ya,
Jadi di dalam kebanyakan kasus itu memang butuh waktu, di mana yang bersangkutan itu ada struggle. Ya, seperti kita, ya, yang hetero pun, orang-orang hetero yang mengalami misalnya kecanduan pornografi, itu juga ada yang memang bisa langsung mengalami mukjizat, sembuh, hilang, tapi ada yang bertahun-tahun masih struggle dengan pornografi ataupun seks addict, ya, kecanduan seks. Jadi prinsipnya kita semua itu punya kelemahan, punya dosa-dosa tertentu yang membuat kita harus selalu waspada, berjaga-jaga, berdoa senantiasa memohon pertolongan, kekuatan, kemenangan dari Tuhan. Nah, melalui webinar ini saya harap saudara juga terdorong untuk terus belajar, ya, mempelajari firman Tuhan lebih dalam dan juga membaca dari para saintis yang memang netral, yang tidak punya agenda-agenda itu. Karena saudara tadi saya sebutkan, tidak semua yang disebut guru, bahkan konselor, itu betul-betul memang mau membantu dalam arti yang positif. Banyak dari mereka yang saya berani katakan sebetulnya adalah alat-alat dari si musuh kita, si iblis, yang hendak menghancurkan anak-anak generasi yang akan datang. Jadi ini semua sebetulnya tidak terlepas dari apa yang disebut spiritual warfare, peperangan rohani. Musuh kita sesungguhnya bukan mereka, para aktivis, tetapi iblis, kuasa kegelapan yang Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 10 menyatakan, musuh kita datang untuk mencuri, merusak, dan menghancurkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bersama-sama kita berdoa, memohon perlindungan Tuhan, dan kita melakukan bagian kita, membentengi diri kita, keluarga kita, jemaat kita, murid-murid kita, orang-orang di sekeliling kita, komunitas Kristen, sebisa mungkin dengan fondasi pemahaman firman Tuhan yang kuat, dengan pengetahuan yang cukup untuk menanggapi isu ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Charles Wong dan tim dari BOAS yang sudah mempersiapkan dan melaksanakan webinar ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan saudara sekalian dan juga pelayanan saudara semua peserta webinar ini. Tuhan memberkati.